Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping di kelas? Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan salam hormat dari saya. Dan terkhusus untuk seluruh siswa di Sulawesi Selatan, apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap berkarya, kemudian berinovasi, dan jangan lupa tetap rendah hati, karena generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran Smart School Geografi pada siang hari ini ditemani oleh Ibu Mukarama Ismail pada materi struktur dan pola keruangan desa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwa peserta didik diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan apa perbedaan daripada desa dan kota, kemudian unsur-unsur geografis apa yang terdapat pada daerah pendesaan, dan yang terakhir adalah struktur pola keruangan desa. Dan tentu saja nanti ada beberapa tantangan dan soal-soal latihan yang harus anak-anakku sekalian lakukan. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, perhatikan layar monitor anak-anakku sekalian, apa yang kalian bayangkan tentang daerah pedesaan? Nah, kita bisa melihat di atas bentang alamnya ini ada pegunungan, ada hutan, kemudian ada pertanian, perkebunan, dan tentu saja adalah pemukiman penduduk. Nah, semua ini merupakan ciri-ciri daripada pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 pada bab 1 pasal 1 bahwa desa itu merupakan wilayah tertentu yang mempunyai sistem masyarakat tersendiri, kemudian dapat mengelola pemerintahannya sendiri, kemudian mempunyai tingkat pemerintahan di bawah kecamatan, dan mempunyai kebiasaan atau pergaulan adat istiadat tersendiri. Nah, di sisi lain bahwa masyarakat desa yang paling penting untuk kita pahami bahwa hubungan antar anggota masyarakat itu berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat atau gemenskap. Nah, sehingga norma agama dan adat di sini masih kuat. Itu yang sangat mengikat dalam pedesaan. Bahkan di antara masyarakat kita, jarak 10 km itu kita masih saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang sistem kekeluargaan kita itu sangat erat di pedesaan. Jadi anak-anakku sekalian tetap bangga menjadi anak pedesaan. Selanjutnya, dari ciri-ciri ini kita bisa memahami bahwa desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
pemerintahannya sendiri. Nah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, itu pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6. Selanjutnya anak-anakku sekalian, dari pengertian desa ini tentu kita harus mengetahui unsur-unsur geografis yang ditimbulkan. Yang pertama adalah unsur fisiografis, yang kedua adalah fungsi ekonomi, kemudian yang ketiga adalah unsur politik, dan yang terakhir adalah kultural atau budaya. Jadi ada 4 yang mempengaruhi. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, yang mana dikatakan unsur fisiografis ini terkait dengan bentang alamnya secara fisik. Jadi unsur yang terkait dengan kondisi fisik sebuah alam atau wilayah atau desa, diantaranya adalah tanah, air, dan udara. Nah, ini unsur fisiografisnya. Yang kedua adalah unsur ekonomi, terkait dengan berbagai aktivitas kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita ketahui kalau di daerah pedesaan tentu kegiatan penduduknya didominasi oleh kegiatan agraris. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah unsur politik. Ini dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan manusia dalam pengaturan hidup bersama yang tentu diikat oleh aturan adat istiadat. Dan yang terakhir adalah unsur kultural atau budaya. Nah, desa memiliki kebudayaan yang sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan maupun kebendaan. Nah, di Indonesia atau di negara kita ini memiliki ratusan suku dan budaya. Nah, masing-masing daerah memiliki adat istiadatnya tersendiri. Dan ini yang mengatur, nah, sebuah desa itu masih memiliki kekentalan yang kuat pada adat istiadat atau budayanya. Nah, inilah anak-anakku sekalian, ada 4 unsur geografis pada pedesaan. Sekarang kita lihat. Dari unsur geografis ini kita bisa melihat apa potensi yang dimiliki oleh pedesaan. Nah, ternyata potensi itu adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan, baik berupa potensi sumber daya alam sebuah wilayah maupun sumber daya manusianya. Dan terdiri atas 2. Yang pertama adalah potensi fisik, dan yang kedua potensi non-fisiknya. Nah, kita lihat yang mana dikatakan potensi fisik. Nah, potensi fisik di sini meliputi adalah tanah, air, iklim, morfologi, flora dan fauna, dan manusianya. Sedangkan potensi non-fisiknya adalah sikap kegotong royongan dan kekeluargaan yang masih terus kita lestarikan pada masyarakat pedesaan. Nah, itu mungkin terjadi juga di lingkungan kita, anak-anakku sekalian, ketika kita membangun rumah kayu atau ingin memindahkan rumah dari satu tempat ke tempat yang lain, pada masyarakat pedesaan, mereka akan bergotong royong untuk membawa atau memindahkan rumah tersebut atau membangunnya, saling membantu dalam berbagai hal. Karena memang ikatan kekeluargaan pada masyarakat pedesaan itu masih kuat. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, bahkan jarak 10 km itu kita masih saling mengenal. Sehingga kalau ada kegiatan atau perayaan pada suatu daerah pedesaan, masyarakat di situ akan berkumpul untuk bekerja sama menyelesaikan kegiatan itu. Nah, inilah salah satu potensi non-fisik daripada daerah pedesaan. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari aparatur desa atau pamong desanya yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan pengurus-pengurus yang membantu dalam administrasi lembaga pedesaan.
Nah, apalagi potensi non-fisik yang lain? Yang pertama adalah adat dan budaya. Nah, adat dan budaya di sini terdiri dari tadi yang pertama sikap kegotong royongan, yang kedua rasa kekeluargaan yang tinggi, dan sifat kekerabatan, paguyuban atau gemenskap yang masih melekat pada masyarakat kita. Dan ada juga yang kedua adalah lembaga-lembaga desa yang menaungi apa aturan dan kegiatan yang harus dilakukan. Misalnya ada lembaga ketahanan masyarakat desa yang bertugas untuk melindungi masyarakat, kemudian ada lembaga masyarakat desa dan badan perwakilan desa. Nah, itulah anak-anakku sekalian perbedaan potensi fisik dan potensi non-fisik daripada pedesaan. Nah, sekarang kita lanjut. Apa fungsi daripada sebuah desa? Jadi ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama adalah sebagai hinterland atau daerah belakang, daerah yang membantu kemudian menyediakan atau pemasok bahan mentah. Bahan mentah ini berasal dari hasil kegiatan agraris yang dilakukan di pedesaan seperti makanan pokok seperti beras, kemudian ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang diproduksi di daerah pedesaan atau daerah pertanian dan perkebunan, kemudian itu dibawa ke daerah perkotaan untuk dikelola pada daerah industri. Nah, yang kedua, sebagai supply manpower, pemasok tenaga kerja. Nah, dari pemasok tenaga kerja ini menimbulkan terjadinya urbanisasi yang tinggi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, apakah itu untuk menjadi tenaga kerja, untuk melakukan kegiatan pendidikan, dan mencari pekerjaan yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai mitra pembangunan. Nah, sekarang kita lihat sebagai mitra pembangunan di sini, desa berfungsi bukan hanya sebagai objek eksploitasi pembangunan. Nah, jadi daerah pedesaan itu jangan hanya diubah dalam hal pembangunan untuk dieksploitasi sumber daya alamnya, tetapi pemerintah harus menjaga keseimbangan baik itu psikologisnya maupun ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan. Jadi harus ada timbal balik yang seimbang. Anak-anakku sekalian, dari fungsi desa tadi, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menyangkut perbedaan desa dan kota. Nah, yang pertama adalah mata pencahariannya. Anak-anakku sekalian, mata pencaharian masyarakat di desa itu adalah agraris. Ya, agraris yaitu pertanian, perkebunan, dan ini bentang alamnya ini sifatnya homogen, sama. Jadi kegiatan masyarakat di pedesaan itu hampir seluruhnya sama. Misalnya berladang, berkebun atau bertani sawah. Jadi dipusatkan adalah agraris sehingga sifatnya adalah homogen atau sama. Sedangkan kita lihat di daerah perkotaan, nah di daerah perkotaan itu mata pencariannya adalah non-agraris. Jadi bervariasi kalau di daerah perkotaan. Berbagai jenis pekerjaan terdapat di daerah perkotaan. Makanya terjadi juga namanya urbanisasi tadi. Nah, makanya sifatnya heterogen. Nah, karena kita bisa melihat kalau di daerah perkotaan ada berbagai jenis variasi pekerjaan masyarakat. Misalnya perkantoran, pendidikan, pemerintahan, kemudian kesehatan, pengusaha, dan sebagainya. Jadi makanya dikatakan bahwa mata pencaharian di kota adalah non-agraris, sedangkan di pedesaan adalah agraris. Dan itu sifatnya di desa
homogen sama, sedangkan di kota heterogen atau berbeda-beda atau bervariasi. Nah, otomatis ini terkait dengan yang kedua adalah ruang kerjanya. Ruang kerja masyarakat di pedesaan itu merupakan lapangan terbuka. Itu sudah otomatis karena kita lihat bahwa mata pencahariannya tadi adalah agraris pertanian. Ini membutuhkan lapangan terbuka. Kita lihat bisa bentang alamnya adalah pertanian, perkebunan. Nah, sedangkan di kota ruang kerjanya itu adalah ruang tertutup. Nah, kebanyakan masyarakat atau di kota ruang kerjanya itu adalah di perkantoran, di ruang-ruang tertutup. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan ruang kerja di desa dengan kota adalah lapangan terbuka dan ruang tertutup. Perbedaan selanjutnya kita bisa lihat dari musim dan cuacanya. Di daerah pedesaan, musim atau cuaca itu sangat menentukan. Ya, utamanya musim hujan. Kenapa? Karena daerah agraris sangat membutuhkan pengairan untuk segala jenis kegiatan yang dilakukan masyarakat di pedesaan. Jadi musim atau cuaca itu sangat menentukan aktivitas atau kegiatan masyarakat di pedesaan. Sedangkan di kota, musim dan cuaca ini tidaklah begitu penting karena masyarakat kota mereka bekerja di ruang yang tertutup. Sehingga apakah itu musim hujan, musim kemarau yang memiliki terik matahari yang sangat tinggi, itu tidak mempengaruhi kegiatan aktivitasnya dalam bekerja. Kenapa? Karena mereka bekerja dalam ruang tertutup. Sehingga musim dan cuaca ini tidaklah terlalu penting bagi masyarakat perkotaan. Selanjutnya, kita melihat kepada kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk di daerah pedesaan itu tidak terlalu padat. Jadi jumlah penduduk di daerah pedesaan itu masih tergolong relatif rendah dan sedang. Sedangkan di daerah perkotaan tentu saja jumlah penduduknya ini tinggi sehingga kepadatannya juga sangat besar atau padat. Dan yang terakhir kita melihat perbedaan desa dan kota dari stratifikasi sosialnya. Ya, stratifikasi sosial itu mulai daripada status sosial yang rendah atau bawah, sedang, dan tinggi. Nah, pada daerah pedesaan ini stratifikasinya masih sederhana, ya, karena memang jumlah penduduknya sedikit, jadi dia bersifat dinamis. Sedangkan di kota itu sangat kompleks banyak. Karena memang dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kemudian keahlian yang dimiliki, sehingga stratifikasi sosialnya juga itu berpengaruh pada masyarakatnya. Nah, dan yang terakhir adalah sifat kelompok. Jadi sifat kelompok masyarakat desa dan kota itu sangat berbeda. Jadi kalau kita melihat di awal tadi bahwa sistem kekerabatan, kegotong royongan di daerah pedesaan itu masih sangat kental dan kuat sehingga disebut dengan Gemeenschap, sedangkan di kota itu bersifat Gesellschaft. Bukan karena masyarakat kota itu cuek, tapi karena keanekaragaman dan kepadatan aktivitas masyarakat di kota ini sehingga kegiatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan setempatnya, apakah yang paling kecil di sekitar perumahannya itu interaksinya itu kecil atau rendah, sehingga bahkan kadang bertetangga di perumahan kota itu tidak saling mengenal karena memang mereka interaksinya sedikit atau kecil, bahkan mungkin tidak pernah. Sehingga sifat kelompok masyarakat desa dan kota itu sangat berbeda. Demikianlah anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana perbedaan desa dan kota.
Selanjutnya kita masuk yang kedua. Bagaimana pola ruangnya? Nah, pola ruang daripada masyarakat desa itu merupakan distribusi atau persebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi dalam geografi ruang itu merupakan juga sebuah wilayah yang lebih kecil sehingga terbagi atas dua fungsi, bahwa wilayah itu dapat dijadikan sebagai fungsi lindung dan sebagai fungsi budidaya. Dan tentu saja ada kriteria yang harus kita pahami bagaimana sebuah wilayah bisa dijadikan sebagai fungsi lindung, dan yang kedua adalah bagaimana kriteria sebuah wilayah menjadi fungsi budidaya. Kita lihat yang pertama. Nah, pada peta di atas, di layar monitor anak-anakku sekalian, kita bisa melihat satu contoh di daerah Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung, yaitu Bulu Saraung. Ini dibagi-bagi, ada yang sebagai kawasan hutan lindung, ada sebagai kawasan hutan produksi biasa, dan ada sebagai hutan produksi terbatas. Nah, yang mana dijadikan sebagai fungsi budidaya, kita lihat bersama. Yang warna biru ini, biru terang ini adalah Taman Nasional Bantimurung yang ada di Bulu Saraung. Nah, ini merupakan kawasan perlindungan bagi flora dan fauna yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di Kabupaten Maros. Nah, kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan juga memiliki flora dan fauna endemik atau yang khas yang harus dijaga kelestariannya. Sehingga tentu saja pemerintah harus mengambil sikap untuk menjadikan beberapa wilayah dalam Kabupaten Maros itu untuk dijadikan sebagai taman nasional. Nah, yang kedua, yang warna hijau, yang paling terang ini, hijau tua. Ini ada beberapa, mulai dari atas ini sampai di Kabupaten Baru ya. Nih, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone ada juga. Nah, ini merupakan hutan lindung. Yang warna hijau terang ini yang kuat, hijau kuat ini, hijau tua, ini adalah hutan lindung. Nah, nanti ada beberapa kriteria yang harus dilihat bagaimana sebuah daerah dijadikan sebagai hutan lindung. Jadi ada syaratnya memang. Dan yang warna hijau muda ini adalah hutan produksi terbatas. Ini ada beberapa terbagi-bagi, ada di tengah juga. Ya, sekitar di sini. Ini adalah hutan produksi terbatas. Jadi bisa juga dijadikan sebagai hutan lindung, tapi penanamannya pada produksi yang terbatas. Nah, sedangkan yang mana dikatakan sebagai kawasan budidaya, ya ini yang berwarna hijau muda. Ya, ini. Hijau muda ini. Ini yang merupakan hutan produksi biasa. Nah, bisa dijadikan sebagai kawasan budidaya. Jadi untuk memproduksi kegiatan pertanian, ladang, kemudian perkebunan, peternakan untuk produksi tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menetapkan kawasan lindung. Apa kriteria daripada wilayah itu sehingga bisa dijadikan sebagai kawasan lindung. Yang pertama adalah bahwa kawasan hutan yang memiliki lereng lebih 40% kemiringannya, ya. Jadi hutan yang berlereng lebih dari 40%. Jadi itu terjal, Nak. Jadi itu harus dijadikan kawasan lindung atau ditetapkan sebagai kawasan lindung jika dia mempunyai ketinggian lereng 40% atau lebih 40%. Yang kedua,
hutan dengan ketinggian lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada hutan dengan ketinggian lebih 2000 meter di atas permukaan laut, itu sudah masuk kategori kawasan lindung. Nah, yang ketiga, tanah yang sangat peka dengan erosi. Jadi, yang mana tanah yang peka dengan erosi ada regosol, litosol, organosol, dan rensina dengan lereng. Ini juga ada kemiringannya dengan lereng lebih 15%. Ini masuk kategori kawasan lindung karena dia merupakan tanah yang peka terhadap erosi. Jadi mencegah terjadinya longsor. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur pengamanan air sungai 100 meter dari tepi. Jadi untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai, maka ditetapkan bahwa ada jalur pengamanan air sungai yang jaraknya 100 meter dari tepi, berarti itu masuk dalam kawasan lindung. Jadi segala jenis tanaman dan apapun material atau objek yang ada di sekitar daerah itu 100 meter dari tepi itu harus dilindungi. Jadi ada undang-undang yang melindungi. Selanjutnya, pelindung mata air radius lebih 2000 meter. Jadi ada mata air yang ada jenis tanaman juga yang melindungi itu jaraknya atau radiusnya lebih dari 200 meter. Nah, bagaimana kalau di pantai? Nah, sepanjang pantai lebih dari 100 meter ke arah darat. Jadi dari pinggir pantai 100 meter ke arah darat, itu tidak boleh dijadikan budidaya. Jadi masuk dalam kawasan lindung untuk mengurangi terjadinya abrasi pantai. Jadi tanaman-tanaman mangrove yang ada di sekitar pantai sepanjang lebih dari 100 meter ke arah darat itu harus dilestarikan. Bahkan kalau memang berkurang harus ditambah, dilakukan kegiatan penanaman mangrove di sekitar daerah pantai tersebut. Jadi salah satu tanaman untuk mengurangi laju abrasi pantai, bahkan tsunami adalah tanaman mangrove. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Jika adalah wilayah yang memenuhi kriteria sebagai cagar alam, jadi ada wilayah dia memenuhi flora dan faunanya dalam cagar alam, kemudian suaka marga satwa dan taman nasional, berarti ini masuk dalam kawasan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah untuk kepentingan khusus. Jadi jika wilayah ini memang dibutuhkan, jadi ada kepentingan khusus ditetapkan oleh pemerintah atau Menteri Lingkungan Hidup sebagai hutan lindung. Jadi inilah anak-anakku sekalian beberapa kriteria yang harus kita lihat bagaimana menetapkan kawasan menjadi kawasan lindung. Nah, kita lihat bagaimana kalau kawasan budidaya. Perbedaannya tadi. Nah, kawasan budidaya itu adalah suatu wilayah atau area yang digunakan khusus untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, atau budidaya tanaman atau hewan tertentu. Nah, ini ada tujuannya, yaitu untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan produksi hasil pertanian, apakah juga perikanan, dengan menyediakan, jadi ada kata menyediakan dan mengoptimalkan, menyediakan lingkungan yang sesuai dan dikelola dengan efisien oleh masyarakat setempat. Jadi, untuk mengoptimalkan produksi hasil pertanian dan perikanan. Jadi harus disediakan lahan untuk kawasan budidaya. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian perbedaan kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Selanjutnya, kita masuk kepada pola pemukiman penduduk desa. Ya, kita lihat apa saja pola-pola pemukiman di daerah pedesaan. Nah, yang pertama adalah pola pemukiman terpencil. Jadi ini masih ada di Indonesia ya. Ya,
Jadi ada rumah-rumah penduduk yang masih berada di lereng pegunungan atau di daerah pegunungan, kemudian di dalam hutan. Nah, ini semua termasuk dalam pemukiman penduduk terpencil dan kadang ini saling berjauhan, ya, sesuai dengan kondisi bentang alamnya dan kebutuhan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Nah, ini salah satu. Yang kedua, kita lihat adalah pola pemukiman penduduk memanjang. Ya, memanjang ini ada 3, Nak. Yang pertama, pemukiman penduduk memanjang mengikuti jalan raya, ya, mengikuti jalan raya. Jadi, pemukiman penduduk akan berada di sekitar pinggir-pinggir jalan raya. Jadi, dia mengikuti pola jalan raya. Nah, yang kedua, ada memanjang mengikuti sungai. Ya, jadi kebanyakan juga masyarakat tinggal di sekitar pinggiran sungai. Jadi akan mengikuti kemana sungai itu berakhir. Nah, yang ketiga, pemukiman penduduk di daerah pantai. Nah, ini juga dikatakan pola pemukiman memanjang karena mengikuti daerah pesisir pantai. Nah, perlu diingat tadi bahwa di daerah pantai juga ada kawasan lindung. Jadi, berapa jaraknya tadi itu? Lebih dari 100 meter ke arah darat. Nah, itu merupakan kawasan lindung. Jadi, juga harus berhati-hati dalam membangun atau melaksanakan pembangunan di daerah pantai. Nah, selanjutnya kita melihat ada pola pemukiman penduduk terpusat. Jadi, dia memusat pada satu tempat. Jadi tentu ada alasan kenapa dia berpusat di tempat itu. Apakah dia karena di situ ada mata air yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita ketahui bahwa air adalah kebutuhan yang sangat utama dan penting dalam kehidupan kita. Kemudian di sini mungkin ada daerah pasar sehingga kegiatan perekonomiannya berpusat di situ. Makanya pemukiman penduduk juga dipusatkan pada daerah ini. Nah, itulah anak-anakku sekalian beberapa pola pemukiman penduduk. Dan yang terakhir adalah tersebar. Nah, kita lihat pemukiman penduduk yang terakhir itu dia tersebar. Jadi beberapa tempat dapat dijadikan pemukiman penduduk, dapat dilihat dari kondisi bentang alamnya. Jadi untuk membuat pemukiman itu tentu kita membutuhkan daerah yang rata, ya, daerah yang rata anak-anakku sekalian. Sehingga makanya ini ada yang tersebar untuk mencari daerah atau bentang alam yang rata untuk dijadikan pemukiman penduduk. Sehingga pemukiman penduduknya itu tersebar di mana-mana. Ya, inilah anak-anakku sekalian pola pemukiman penduduk di desa. Nah, dari materi-materi tadi tentu sebagai tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah bagaimana membentuk pola pemukiman penduduk sehingga kita dapat mengetahui bahwa pola pemukiman penduduk ini apakah tersebar merata atau tidak merata, dapat digunakan rumus untuk menghitungnya. Nah, ini masuk dalam sesi tantangan untuk anak-anakku sekalian. Kita lihat. Kita akan membuat praktek analisis Near-Snakeboard atau menentukan pola persebaran di desa dalam satu wilayah berdasarkan tetangga terdekatnya atau wilayah terdekatnya. Nah, sekarang kita lihat anak-anakku sekalian langkah-langkahnya. Untuk menentukan pola persebaran, nah yang pertama yang harus dilakukan adalah buka aplikasi Google Earth-nya yang ada di HP atau anak-anakku sekalian sekarang ada di ruang komputer, silahkan dibuka Google Earth-nya. Nah, setelah dibuka aplikasinya, kita membuat dulu poligon. Poligon wilayah yang akan diobservasi. Terserah anak-anakku sekalian, bagaimana luasnya yang mau dilakukan. Bisa bagi duanya juga, ini dari ibu. Ya, Bapak dan Ibu guru pendamping di kelas bisa membantu anak-anak kita dengan mengarahkan. Ada menu pada
Google Earth itu di bawah sini berbentuk poligon, ya, berbentuk titik. Nah, itu diklik. Nah, sehingga kita bisa membuat poligonnya, ya, diarahkan satu persatu, membentuk satu kesatuan. Terserah anak-anakku sekalian, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, terserah dari anak-anakku sekalian. Kita latihan dulu. Nah, setelah selesai membuat poligon observasi, nah, otomatis Google Earth ini akan menghitung luas wilayahnya. Nah, ternyata daerah bidang ini yang Ibu tandai berwarna kuning, ternyata luas wilayahnya adalah 266.916.317 meter persegi. Ya. Nah, itu sudah dihitung. Sekarang kita masuk langkah selanjutnya. Nah, pada menu di atas, simbol ini yang di atas pencarian, ya, di tab ini ada tombol pencarian, pasti anak-anakku tahu sekali, ya. Nah, di tombol pencarian ini bisa anak-anakku ketik, misalnya lokasi rumah sakit di Kabupaten Pangkep, lokasi Pertamina di Kabupaten Pangkep, saya ambil contoh Pangkep ya. Kemudian lokasi supermarket di Kota Makassar, bisa. Jadi terserah kalian mau menggunakan infrastruktur apa untuk titik-titiknya. Nah, kebetulan misalnya Ibu, ini contoh ya, misalnya Ibu ingin ingin melihat berapa sih rumah sakit di Kabupaten Pangkep atau puskesmas yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, setelah Ibu mengklik ini, kemudian mengetik, enter, nah ternyata muncul titik-titik ini. Ya, muncul. Nah, ternyata ada sekitar 10. Ya, ada sekitar 10 titik yang muncul. Nah, itu yang teridentifikasi oleh Google Earth. Tapi jika memang ada yang tidak terbaca oleh Google Earth, anakku bisa menambahkan, ya, mengetik sendiri pada tombol menu-menu yang ada di sini. Bisa ditambahkan kemudian kira-kira mungkin ada di sini yang terbaru tidak terbaca oleh Google Earth, ya. Karena Google juga merupakan aplikasi yang memiliki kelemahan sehingga kita juga perlu memantaunya apakah titik ini sudah benar atau tidak, ya. Nah, kebetulan di sini ada 10. Nah, selanjutnya setelah kita melihat titik-titik ini, tentu kita akan mengukurnya. Mengukurnya menggunakan simbol apa? Nah, kita masuk kepada menu ini, nah, penggaris yang ada di sini. Ini ya, menu penggarisnya kelihatan seperti penggaris, ya. Nah, kita klik ini, nah, otomatis dia akan muncul itu kursornya, kemudian kita tarik garis ke sini. Karena kita akan menghitung daerah terdekat atau tetangganya, tentu saja titik A adalah tetangganya di sini adalah titik B. Kalau C kan agak jauh. Ya, jadi kita ambil garis, tarik garis A ke B. Otomatis terbaca oleh Google jaraknya, nah. Jarak A ke B ternyata adalah 5.961 meter. Nah, sekarang kita tarik garis B ke C. B ke C ternyata 2.161 meter. Nah, apa tetangga terdekat daripada C? Tentu adalah B. Kita tarik lagi garis ke sini. Ya, di bawahnya. Tentu jaraknya sama. Ya, 2.161 meter. Itu kita dilakukan sampai seterusnya, sampai titik terakhir. Nah, misalnya ini titik D ke E, kemudian E ke G, kemudian ke F, kemudian J sampai titik yang ke 10 atau yang terakhir daripada titik yang anak-anakku dapatkan pada HP-nya atau komputer yang digunakan. Nah, setelah mendapatkan semua hasilnya itu jaraknya, itu dihitung, ditotalkan, dijumlahkan. Ternyata A ke B sampai yang terakhir itu, yang ke 10, jumlahnya adalah 24.000, ini ya, jumlah jaraknya 24.371 meter. Ini jumlahnya, 24.371 meter. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, di mana
sama dengan jumlah titik dibagi luas lokasi. Nah, jumlah titiknya berapa tadi? 10. Kebetulan 10. Nah, dibagi luas lokasinya atau luas wilayahnya berapa? 266 juta sekian-sekian. Ya, 916. Nah, setelah ditotalkan dihitung dapat 3,7465 kali 10 pangkat minus 8. Nah, setelah menghitung titik P-nya, kita masuk ke rumus Snackbore-nya. Ya, R sama dengan 2 akar P dikali sigma R dibagi N. N ini adalah jumlah lokasi, jumlah titik ya yang kita hitung tadi. Ya, itu ada 10. Nah, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ya. 2 akar 3,7465 dikali 24.371 dibagi 10. Nah, ternyata didapatkan hasilnya adalah 0,94. Ya, sudah didapatkan hasilnya. Sekarang kita masukkan ke dalam range. Apakah dia masuk dalam kategori 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita membuat range-nya. Ya, masukkan hasil hitung ke skala kategori R. Kategori 1 itu adalah 0 sampai 0,7. Ya, jadi anak-anak sekarang bikin garis kemudian dikasihkan angka range-nya. Ternyata kategori 2 itu masuk ke dalam skala 0,7 sampai 1,4. Ya, dan kategori 3 itu adalah 1,4 sampai 2,149. Nah, yang mana ini kategori 1, 2, 3? Kategori 1 adalah pola bergerombol ya atau cluster pattern. Yang kedua adalah pola tersebar tidak merata. Jadi pemukiman penduduk juga tersebar tapi tidak merata. Kemudian ternyata kategori 3 adalah pola tersebar tetapi merata ya, dispersed pattern. Nah, dari perhitungan tadi kita mendapatkan hasil 0,943 yang warna merah ini, Ibu tandai. 0,943. Otomatis dia masuk pada kategori 2. Nah, 2 itu memiliki skala 0,7 sampai 1,4. Bagaimana? Sudah bisa dilakukan tantangannya? Jadi Ibu tantang kalian untuk melakukan kegiatan ini. Oke. Ada tugas latihan. Jadi anak-anakku sekalian silahkan berlatih di kelasnya. Bisa dilakukan hari ini atau minggu depan. Tetap mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu pendamping di kelas. Kita akan membuat analisis Snackbore dengan menentukan pola persebaran misalnya Pertamina di wilayah kabupaten Anda. Jadi semisalnya tidak ada Pertamina yang terlalu banyak di kabupaten anak-anakku sekalian, bisa ambil infrastruktur yang lain. Misalnya supermarket, pasar, toko-toko, bangunan, dan sebagainya. Jadi tergantung kreativitas anak-anakku mau mengambil titik apa, tapi langkah-langkahnya tetap berpedoman pada yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke. Bisa di screenshot ya. Oke, Ibu mulai dari awal dulu. Siapa tahu udah sempat screenshot tadi. Nah, mulai sini. Ya, ini Google R-nya. Ya, mulai dari sini langkah-langkahnya. Ya, oke. Yang kedua ini menentukan titik-titik lokasinya. Jadi, anak-anakku harus menentukan yang mana yang akan diukur. Ya, spotnya apa? Dalam istilah anak-anakku sekalian, spotnya apa? Kalau memang anak-anakku ingin mengambil titik pariwisata, berapa jumlah pariwisata atau spot pariwisata di kabupaten Anda, itu bisa dilakukan juga. Jadi kita bisa menentukan pola persebaran pariwisata di Kabupaten Maros misalnya, atau di Kota Makassar. Atau kalau Anda suka dengan kuliner, berapa
titik rumah makan nasi kuning yang terenak di Kota Makassar. Itu bisa kita lakukan juga ya kalau anak-anakku suka dengan kulineran. Nah, ini yang ketiga, setelah menentukan pusat-pusat titiknya, kita mengukur. Jadi kita tidak perlu capek lagi mengukur karena Google Earth nanti itu akan menghitung jaraknya, nak. Kita tinggal menghitung totalnya. Nah, yang terakhir masukkan ke rumus. Silakan di screenshot, dipoto layarnya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan tetap berinteraksi dengan Bapak dan Ibu pendamping di kelas. Nah, ini yang terakhir hasilnya skala kategori R-nya. Nah, tugas anak-anakku yang ini, tantangannya. Bagaimana menentukan pola persebaran saya ambil Pertamina di wilayah kabupaten Anda. Ya, bisa dilakukan secara individu tapi tetap bisa sharing dengan teman-teman di kelasnya. Nah, ini ada sebuah soal untuk mengukur kompetensi anak-anakku sekalian. Kita bisa sesi sharing. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ratusan suku dengan adat istiadatnya tersendiri. Seperti suku Kombai di Papua, suku Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, suku Laut di Kepulauan Riau, suku Sade di Lombok, NTB. Nah, uraikan bagaimana cara mempertahankan tradisi atau adat istiadat suku tersebut di era teknologi saat ini. Jadi, kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki ratusan suku, budaya, dan adat istiadatnya. Nah, ini tentu akan ada pengaruh akibat adanya gempuran teknologi yang sangat besar saat ini. Nah, bagaimana cara mempertahankan tradisi atau adat istiadat kita? Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kalian siang hari ini bersama Ibu Mukarama Ismail dalam pembelajaran Smart School Geografi. Tetap semangat belajar, berkarya, berinovasi, dan tetap rendah hati karena generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.